Hai anak teacher semuanya, apa kabar nak? Teacher berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya, kembali lagi bertemu dengan teacher Sastri di mata pelajaran IPA terpadu. Oke, sebelum kita lanjutkan materi kita nak, terlebih dahulu kita review materi sebelumnya. Teacher tanya anak-anak semuanya, apa masih ingat materi kita sebelumnya apa? Ya, benar ya. Kemarin kita sudah masuk ke dalam materi tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, anak-anak pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan. Teacher tanya kembali, Icel, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan nak? Jangan senyum-senyum aja, dijawablah. Ya, perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Ya, itu adalah definisi daripada perkembangbiakan. Dan anak-anak semua juga masih ingat kan apa tujuannya manusia berkembang biak, tumbuhan berkembang biak, dan hewan berkembang biak? Tahu ya tujuannya ya? Tujuannya adalah menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Seperti itu. Nah, di minggu kemarin juga kita sudah sampai di cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada yang generatif dan ada yang vegetatif. Kemarin kita sudah sampai di cara perkembangbiakan pada tumbuhan yang secara generatif. Sekarang kita lanjut ke perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Oke, mohon diperhatikan. Kita lanjut materi kita. Mata, telinga, pikirannya tertuju pada video ini. Ya, kita masuk ke dalam perkembangbiakan vegetatif. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Rio? Bisa Rio? Ya, perkembangan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini terbagi atas dua, ada yang secara alami dan ada secara buatan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Perkembangbiakan vegetatif secara alami itu terjadi pada batang dan daun. Kita masuk reproduksi aseksual secara alami yang terjadi pada batang. Contoh tumbuhan yang melakukan reproduksi vegetatif pada batang adalah umbi batang, rimpang, umbi lapis, umbi palsu atau stolon, dan tunas batang. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari umbi batang. Reproduksi pada umbi batang ini adalah adanya ciri-ciri sebagai berikut. Modifikasi dari batang yang membengkak, zat makanan tersimpan di batang, terus memiliki lekukan dan mata. Tiap mata bisa memiliki satu atau lebih tunasnya. Terus untuk tanaman yang baru, dia berkembang dari tunasnya itu. Nah, Jennifer, kamu tahu nggak contoh daripada tumbuhan umbi batang? Ya, contohnya adalah kentang. Selanjutnya kita masuk ke rimpang. Nah, teacher tanya dulu kepada Sally. Contoh tumbuhan rimpang apa, Sel? Ya, salah satu contohnya adalah jahe. Yang lain ada yang tahu?
kunyit, ya, lengkuas dan temulawak, ya. Nah, semua jenis tumbuhan rimpang ini anak-anak semua kenal kan? Berbe kenal kan? Bagaimana bentuknya jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak? Kalau nggak kenal, coba searching di internet ya, supaya tahu jenis tumbuhan ini. Nah, kita masuk ke ciri-ciri rimpang. Ciri-cirinya adalah memiliki ruas dan buku pada tubuhnya. Nah, di bukunya ini ada tempat tumbuhnya tunas. Selanjutnya, tanaman rimpang bereproduksi dengan menghasilkan tunas. Yang terakhir, tanaman rimpang memiliki batang yang berada di dalam tanah. Lanjut ya, kita masuk ke stolon atau sering juga disebut dengan geragi, ya. Siapa yang kenal dengan stroberi? Anak-anak semua pasti kenal dengan stroberi kan? Pernah makan kan? Ya, jadi contoh tumbuhan stolon itu adalah stroberi. Nah, bagaimana ciri-ciri stolon itu? Ciri-cirinya adalah tanaman yang memiliki batang yang menjalar di atas tanah. Tunas dapat tumbuh dari buku batang. Dan yang terakhir, tunas yang tumbuh terpisah dapat menjadi individu baru. Nah, sekarang kita masuk ke umbi lapis. Anak-anak semua pernah dengar umbi lapis kan? Yang termasuk contoh tumbuhan ke dalam jenis umbi lapis, siapa yang tahu? Rio? Ya, contohnya adalah bawang merah. Di kelas ini, siapa yang nggak kenal bawang merah? Ada yang nggak kenal? Kalau nggak kenal, pulang dulu ke kampungnya. Ya, bawang merah ini tumbuhannya kalau secara langsung bisa kamu lihat di daerah pertanian. Kalau bawangnya di pasar banyak dijual, ya nak ya. Oke, jadi bawang merah merupakan salah satu contoh umbi lapis. Ciri-cirinya memiliki banyak lapisan, berkembang dari daun yang menebal, lunak dan berdaging, terdapat cakram dan kuncup. Terakhir kita masuk ke tunas batang. Contoh tumbuhan yang tumbuh dengan tunas batang adalah mint. Semua kenal kan tumbuhan mint? Ya, teacher harapkan semua kenal ya. Ciri-ciri tumbuhan tunas batang adalah batang yang tumbuh di bawah tanah akan memiliki buku dan ruas. Oke, sekian dulu pembahasan tentang reproduksi aseksual secara alami yang terjadi pada batang. Nah, selanjutnya kita masuk ke reproduksi aseksual secara alami yang terjadi pada daun. Nah, bagaimana reproduksi aseksual pada daun? Itu kita bisa lihat ciri-cirinya sebagai berikut. Daun-daunnya terdiri dari lekukan, di mana di bagian tepi dan tunasnya dapat muncul dari lekukan tersebut. Nah, contohnya, kamu kenal nggak dengan cocor bebek? Ya, mungkin beberapa orang sudah mengenal bagaimana tumbuhan cocor bebek, dan tumbuhan ini sering tumbuh di daerah berawa ya. Sampai di sini anak-anak teacher semua sudah paham. Materi kita selesai untuk materi reproduksi aseksual secara alami, baik itu yang terjadi pada batang maupun pada daun. Untuk minggu berikutnya kita akan masuk ke reproduksi aseksual secara buatan. Terima kasih sudah menonton video teacher, dan teacher berharap video ini berguna bagi siswa kami semuanya. Sekian dan terima kasih.